Jadi officially secara resmi kita meluncurkan aplikasi Aba 90. Yeay. Dan Anda bisa download aplikasi ini di Play Store. Ya, dan nanti akan dikirim linknya oleh Kak Cindy di kolom chat dan juga di setiap grup Aba 90, link di Google Play Store ya. Kalau mungkin ada yang pakai iPhone, mungkin bisa di search. Is it available on iStore, Fabio? No. Oke, Not yet. not yet. Ternyata belum tersedia di iStore saat ini. Jadi untuk Bapak Ibu yang pakai Android bisa langsung download aplikasinya di Google Play Store Anda. Nah, aplikasi ini kami buat secara khusus untuk dia ringan, tidak berat, dia simple dan juga cocok untuk semua usia ya. Jadi dia sangat fitur-fiturnya sangat gampang dan memang juga kami buat ini tujuannya untuk memudahkan melaporkan pembacaan dan juga bisa menjadi pengingat bagi Anda semua ya kalau harus baca hari ini. Jadi pertama kita bisa memantau bacaan Alkitab harian kita dengan jadwal yang terstruktur. Nah, ini sudah ada jadwal khusus untuk gelombang 12. Karena itu aplikasi ini hanya kami khususkan saat ini untuk gelombang 12. Jadi Anda semua di sini dan para peserta gelombang 12 ini adalah uji coba pertama kami ya. Jadi mungkin nanti akan ada banyak pertanyaan, akan ada banyak hal yang harus diperbaiki dan itu adalah bagian dari pengembangan aplikasi ini justru dan kami mau mengundang Anda untuk bersama-sama dengan kami mencoba aplikasinya dan akan terus mengembangkan aplikasi ini ke depannya. Oke. Dan di sini juga ada Alkitabnya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung baca di sini sudah ada jadwalnya dan langsung sudah ada Alkitabnya juga. Tapi Alkitab ini adalah Alkitab AYT dari Yayasan Lembaga Sabda. Ya, kami sangat berterima kasih kepada Lembaga Sabda. Sayangnya mereka tidak hadir saat ini, tapi kami sangat berterima kasih untuk sudah memberikan akses kepada Alkitab online ini secara cuma-cuma ya. Dan juga desain dari aplikasi ini, saya lupa tadi memperkenalkan kalau desain ini dibuat oleh Bapak Arya Wira Perdana, yang kami sangat berterima kasih sudah mendesain dengan sangat bagus. Jadi dia bersih kelihatannya dan mudah digunakan dan juga tidak bikin penuh memori, tidak buat memori di HP kita penuh. Dan langsung saja Bapak Ibu bisa download install aplikasi ini di Play Store. Nanti kita akan ada demo bersama-sama dan nanti saya minta tolong Ibu Cindy untuk menampilkan layarnya. Makasih Pak Manuel. Oke, kita langsung di search aja ABA 90 dan buka ada di di kolom chat Zoom ini juga ada linknya. Bisa langsung klik link di situ dan semoga semuanya bisa punya internet yang untuk download ya. Jadi kalau di sini di layar ini kan Ibu Cindy sudah download, jadi tinggal klik buka aja. Oh ya, ada notifikasi. Maaf. Ya, saya bilang. Oke, mungkin Bu Cindy bisa langsung buka aja aplikasinya. Oke, mungkin saya coba share punya saya. Nah, nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Awalnya akan ada pilihan mau pilih akun Google yang mana setelah download ya, setelah diinstal. Bapak Ibu bisa open mic ya, bisa open mic supaya kita ada interaksi, bisa tanya-tanya juga. Lalu setelah pilih salah satu akun Google yang mana yang mau dipilih, nanti akan langsung ke layar pertama ini. Shalom, ini saya pakai nama alias ya. Shalom Andy, selamat bergabung di Aba 90. Nanti klik saja next yang di bawah tombol next ini dan akan muncul perkenalan gerakan Aba 90 ya. Langsung diklik next juga. Lalu selanjutnya eh, ini lagi perkenalan aplikasi ini, tinggal di klik selanjutnya.
Next aja. Oh ya, dibaca dulu, tapi setelah itu langsung di next. Lalu, siap untuk membangun kehidupan yang berakar dalam firman. Oke, setelah itu langsung muncul layar ini. Dan di layar ini, kami berharap Bapak Ibu dan untuk bisa klik next lagi harus ketik nomor WA di sini ya. Dan sertakan juga kode negaranya. Jadi ada Bapak Ibu peserta dari Malaysia, bisa ganti kode negaranya dari +62 jadi +60 gitu. Oke, setelah sudah isi nomor telepon, nomor WA-nya, nanti akan langsung masuk ke aplikasinya. Seperti tadi yang Ibu Cindy tadi tampilkan, itu langsung masuk ke halaman aplikasi. Nanti kalau jadi hanya ada 3 tombol di sini, sangat mudah. Yang pertama adalah jadwal baca, dan kalau diklik jadwal baca, nanti langsung keluar jadwal baca gelombang 12. Nanti pertama keluarnya pasti dari tanggal 1 Mei. Nanti Anda scroll aja sampai ke bawah dan sampai di hari ini tanggal 3 ya. 4 ya. Iya, 4 Juni. Tapi kalau belum harinya, belum bisa diklik ya. Ini saya ambil gambarnya kan kemarin. Jadi kemarin tanggal 3 Juni. Nanti Bapak Ibu tinggal langsung klik tanggal 3 Juni itu. Di sebelah sini kan ada buletan ya. Tinggal diklik saja bulatnya itu. Dan langsung otomatis semuanya tercentang ya. Karena sudah baca kan dari tanggal 1 Mei. Nah, mohon Bapak Ibu untuk di sini kliknya sesuai dengan yang Anda sedang baca saat ini. Jadi jangan buru-buru kalau belum baca sampai tanggal segini, jangan diklik dulu supaya kami sebagai panitia juga bisa memantau eh, progres setiap peserta ya. Dan di sini di jadwal baca ini ada tombol untuk keluar dari gerakan nambah 90. Jadi kalau Anda tidak berniat untuk keluar jangan klik tombol ini. Nanti nanti setelah klik tombol ini juga ada pertanyaan kenapa keluar gitu ya. Jadi jangan diklik. Lalu di tombol yang selanjutnya ini adalah tombol untuk masuk ke grup WA. Nah, untuk tester, karena kami sedang dalam masa uji coba, jadi kami mohon Anda untuk klik tombol di atas ini yang grup ini ya. Klik lalu tulis sesuatu di sini di grupnya. Supaya kami tahu siapa yang masuk di grup mana, karena ada 3 grup nanti. Oke, ada pesan dari Ibu Cindy. Bapak Ibu bisa coba chat ya di situ di grup ini supaya kami tahu juga kalau Anda mengikuti tutorial ini. Ibu Martiani sudah masuk, puji Tuhan. Ada Kak Angelin, Ade Angelin sudah masuk juga. Ada +84 ini nomor siapa ya? Oh, Bapak Permon. Oke, sudah ada beberapa peserta yang sudah chat di grup. Puji Tuhan. Oke, sebentar. Nah, kalau Anda klik, sepertinya saya belum masukkan di sini ya. Kalau Anda klik baca Alkitab, nanti langsung diarahkan, langsung muncul layar Alkitab yang bisa langsung Anda baca di situ. Dan kalau Anda klik salah satu eh, misalnya Yohanes 20 ya. Klik Yohanes 20 nanti langsung masuk ke Yohanes 20 langsung ke Alkitab di aplikasi ini. Jadi itu memudahkan Anda kalau mau baca hari ini tinggal klik aja pasalnya lalu bisa langsung baca di Alkitab tapi versi yang AYT. Dan saya pribadi sebenarnya sangat suka AYT, saya juga bacanya justru AYT karena dia literal dan juga ada kata-kata yang jauh lebih mudah dimengerti daripada eh, TB ya untuk saya pribadi ya. Tapi mungkin Anda punya preferensi lain silahkan. Tapi ini kami buat untuk memudahkan
supaya Anda bisa langsung klik dan bisa langsung baca di situ. Dan kalau klik materi persiapan, itu nanti langsung terarah ke em, halaman website kami. Dan di sana Anda bisa akses materi-materi. Mungkin apakah Kak Cindy sudah bisa share layarnya lagi mungkin? Karena saya belum masukkan ke sini. Bisa ya? Oke, saya stop share dulu biar Kak Cindy yang kasih demo layar HP-nya. Oke, sudah muncul. Sudah. Nah, ini kalau diklik langsung masuk ke pasal itu yang diklik ya. Lalu nanti kalau mau keluar tinggal klik back di layar pojok kiri atas. Oh iya, dan kalau Anda mau copy paste ayat ini untuk misalnya Anda kirim laporan ya di grup WhatsApp, tinggal ditekan lama. Tekan lama di satu ayat, nah nanti ada tulisan disalin ke clipboard. Itu bisa langsung kirim ke grup dan paste ya. Apa kalau di bahasa Indonesia paste itu salin dan itulah satu lagi. Apa Tempel. Didin? Oh Tempel, iya, tempel. tempel. Betul sekali. Terima kasih Pak Permon. Kalau tadi Pak Didin angkat tangan, apakah ada pertanyaan? Iya, Kak Jenny malam, sorry. Iya, Dengar suaranya. dengar Pak. Ah, itu yang tadi mau tanya, ternyata sudah dijelasin untuk kopi pastenya itu. Itu nanti Oh kopi ya, paste itu waktu kopi itu tinggal pastenya masuk di WA grup gitu ya. iya Pak. Nah, Nanti, tapi artinya kan langsung ayatnya muncul lah. Kalau kita mau ketik nama tanggal itu kan nanti nggak sesuai urutan ya. iya nanti tetap harus ketik manual. Namanya Oh, siapa gitu kayak Kasindi nih. oke oke. Oh iya, Oke. ada lagi. Mhm. Semisal kalau ada terlambat itu kita loncat atau balik lagi ya? Oh kalau terlambat bacanya ya Pak ya. Iya betul. Em, Sesuai dengan apa yang Bapak hari ini baca. Jadi kalau hari ini misal masih di tanggal 31 Mei, tetap di centangnya yang 31 Mei. Oh gitu. Jadi Iya Pak. aplikasinya itu menunjukkan bahwa kita itu terlambat ya. Jadi nggak bisa lanjut ke tanggal berikutnya ya. Oh nggak, aplikasinya nggak otomatis. Jadi dia hanya yang nggak bisa diklik itu adalah tanggal besok. Maksudnya, jadi kalau Bapak misalnya nih, coba cek ke atas ya. Tanggal tuh, tadi kan tanggal 1 Juni ya. Iya. Sorry, tadi tanggal Maksudnya 1. gini, semisal tanggal 1 lewat nih. Mm-mm. Nah, besok kan sudah pada saat ini kan tanggal 2 4. gitu. Itu Oh ya, kembali ke tanggal 1 ya bisa ya. bisa. Bisa langsung Oh gitu ya. diklik lagi buletan ini. Oke oke. Oke, saya mungkin bantu jawab pertanyaan Bapak. Jadi dia tidak otomatis diklik, jadi kita harus klik manual, Pak. Misalkan hari ini saya eh, ketinggalan nih bacanya. Ya, berarti saya centang yang saya sudah baca saja. Yang saya belum baca, saya jangan centang. Misalkan saya belum baca tanggal 2 Juni sampai 3 Juni belum baca. Kita jangan centang. Seperti itu. Jadi yang kita centang hanyalah yang kita sudah baca di sampai mana. Misalkan sampai kisah para rasul satu doang, berarti kita centang di kisah para rasul satu ini, di 1 Juni. Jadi kalau kita sudah misalkan, oh saya mau kejar langsung 3 hari, berarti langsung bisa centang tiga-tiganya. Nah, tapi yang kita tidak bisa lakukan di aplikasi ini adalah centang tanggal yang belum masuk di dalam jadwal. Karena hari ini kan tanggal 4, jadi kita hanya bisa centang sampai tanggal 4. Seperti itu. Mhm. Bagaimana Pak Didin? Apakah cukup jelas? Ada pertanyaan lagi? Cukup cukup jelas. Oke, baik. Terima kasih. Nah, kalau juga bisa juga kalau misalnya sudah diselesai Anda salin ayatnya,
Lalu bisa back, eh ya maksudnya langsung ke layar ini dan klik pojok kanan atas itu ya. Nah, nanti langsung di sini bisa disalin ayatnya. Jadi tergantung dari grup yang mana yang Anda masuk, nanti langsung dikirim di sana. Ya, ini kasih dia lagi memberi contoh ditempel di ayat favorit, tapi tetap harus tulis namanya ya, tambah tanggal bacaannya jangan lupa. Oke, lalu mungkin bisa tampilkan yang halaman beranda tadi. Nah, ini ada pilihan langsung baca Alkitab, berarti kalau langsung ke Alkitab, lalu balik lagi ke beranda. Nah, kalau, mohon maaf, kalau ada klik materi persiapan, nanti akan muncul layar, akan langsung dialihkan ke website kami, bejanayangbaru.org. Dan di sini adalah halaman resources atau materi persiapan materi ya dari em, sebelum sebelum dan saat Anda lagi baca Alkitab. Misalnya ada panduan gerakan abad 90 di sana. Lalu bawahnya ada tips dan trik membaca Alkitab. Nah, ini adalah artikel-artikel yang akan membantu Anda untuk membaca Alkitab, memberikan semangat juga, memberikan motivasi, dan atasnya tadi ada apa? Panduan aplikasi mobile ya. Panduan aplikasi ini juga bisa Anda akses langsung di situ. Dan ke bawah tolong. Dan ada materi materi pembelajaran dari webinar mingguan. Oke. Nanti kalau Anda klik tadi materi pembelajaran, ada cara menggunakan materi ini, lalu topiknya. Jadi langsung ketika Anda selesai dengar satu webinar dan ke aplikasi ini bisa langsung akses materi yang disampaikan di webinar tersebut. Ada pertanyaan dari Kak Sarah atau Ibu Sarah di kolom chat. Terbatas untuk Alkitab, jadwal baca, dan panduan-panduan ya. Tafsiran dan kamus Alkitab tidak termasuk. Iya betul Bu, untuk saat ini aplikasi ini fungsinya adalah untuk memudahkan Anda dalam memantau pembacaan harian dan juga panduan dari gerakan AB 90. Dan untuk tafsiran belum ada, kamus Alkitab juga belum belum ada. Tapi kami akan masukkan nanti pendahuluan kitab-kitab juga nanti di materi persiapan. Hmm. Oke, jadi ini adalah halaman materi persiapan. Anda bisa klik aja di sana untuk em, menjelajah sendiri ya nanti. Dan jangan lupa baca artikelnya juga. Ada panduan gerakan AB 90 di sana. Oke, mungkin kita bisa lanjut ya ke cara untuk menyalakan notifikasi. Mau tanya Kak, jadi kalau ini ada pertanyaan dari Pak Riki, kalau mau laporan apakah di grup baru ini atau tetap juga lapor di grup ABC? Terima kasih. Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus Pak Riki. Jadi, untuk Anda semua yang sudah mengunduh aplikasi ini, mendownload aplikasi ini, mohon langsung lapornya di grup sesuai dengan grup di icon tadi itu yang di yang tadi sudah dicontohkan ya. Anda bisa akses grupnya langsung di jadwal baca, grup aplikasi ya, bukan di grup yang awalnya yang ABC itu. Bisa klik di jadwal baca, mungkin bisa ulang.
C. Dan di pojok kanan atas tuh ada gambar itu ya. Nah, langsung lapornya di sini karena kami sedang dalam tahap uji coba aplikasi ini. Jadi mohon Bapak Ibu semua untuk melapor di sini terlebih dahulu. Dan kenapa? Ya, apakah mau tanya lagi Pak Riki? Sambil saya jawab pertanyaannya Bu Martiana ini. Coba diulang bagaimana cara menyalin ayat favorit ke WA. Nah, saya minta tolong Kak Cindy untuk ulang lagi sambil Kak Cindy bisa open mic juga untuk sambil jelaskan. Baik, siap. Jadi Ibu Martiana, caranya misalkan hari ini tanggal 4 Juni, kita sudah baca di Kisah Para Rasul sampai Kisah Para Rasul 8 misalnya ya. Lalu pilih ayat favorit, terus tinggal ditekan. Nah, mungkin tangan saya nggak kelihatan di layar ya. Tapi ini sebenarnya tinggal ditekan saja dia otomatis akan tersalin. Ya, akan tersalin. Nanti Ibu tinggal masuk kembali ke ini, ke depan, pojok kanan ini ke grup. Nah, di sini seperti yang tadi saya udah tuliskan, tulis nama Ibu di sini, terus tanggal hari ini, Bacaan. 4 Juni misalnya, terus bacaan hari ini sampai Kisah Para Rasul 7 sampai 8. Lalu di sini ayat favorit. Tinggal ditempel. Nah, dia akan otomatis di sini. Nah, biasanya kalau saya tahu peserta-peserta biasanya mereka sudah punya template sendiri masing-masing ya. Template yang unik-unik. Itu bisa juga langsung dipaste di sini. Jadi tidak terbatas kalau sudah punya template tersendiri bisa langsung digunakan. Seperti itu Ibu. Apakah cukup jelas dan bisa diikuti dengan baik? Siap, sama-sama Ibu. Kasih Bu Martiana. Silakan Pak Didin. Pak Didin mau bertanya? Raise hand. Silakan Pak kalau ada pertanyaan. Ibu Marwasas juga yang sudah open mic. Silakan kalau ada pertanyaan Bu. Iya Pak. Masih belum ngerti ya. Oh iya. Nggak Ibu bisa. sudah Jadi download. bisa masih pakai yang dulu itu gitu, kayak yang baru itu. Kalau kita mau apa itu mau ngisi, harus ngisi yang kayak pertama gitu masih bisa nggak? Apakah Ibu sudah unduh aplikasinya? Iya, gimana ya, nggak ngerti nih. Ya, Ibu coba diunduh dulu. Nanti kita em, bisa ulang dari awal tadi penjelasannya lagi. Iya. Oh iya, linknya itu ada di sini. Ibu bisa download unduh aplikasinya di HP Ibu tidak? Tahu. Nah, aplikasinya juga nggak tahu di mana. Oh ini Ada di aplikasi. chat. Ini yang ini maksudnya. Ah, udah masuk. Ibu bisa share screen mungkin kalau kalau bisa ya supaya kita bisa lihat layarnya. Nah, Hmm. ini Kak Cindy lagi contohkan aplikasinya adalah ABA 90 di Play Store Ibu. Hmm. Terus dibuka apa maksudnya? Di diunduh nanti ada pilihan di sini unduh. Lalu klik tombol itu, nanti otomatis akan terunduh di HP Ibu. Hmm.
Sudah, Bu? Apakah sudah diunduh? Belum ngerti nanti mau belajar lari sama Diana lah. Ya, Oh iya, Ibu dengan Ibu Martiana ya di sana. ya. Oh iya, bisa. Iya. Oke, baik. Makasih Ibu. Nanti saya akan tanya Ibu Martiana juga kalau beliau punya pertanyaan. Silakan Pak Didin yang tadi mau bertanya. Halo, Kak Jenny. Itu jadi kita sudah ikut grup yang baru ini ya? Ya, betul Pak. Nanti laporannya langsung di grup yang baru ini. Halo? Maaf, posisi di jalan, Kak. Oh, Oh iya. Jadi langsung di grup yang baru ini Pak. Kebetulan ada pertanyaan juga dari Kak Sarah atau Ibu Sarah. Jadi laporan di aplikasi saja. Informasi atau pengumuman baru tetap melalui grup WA. Untuk laporannya, tadi Bu, seperti tadi kita tetap lapor di grup WA, tapi grup WA untuk aplikasi. Cukup di grup WA yang tadi saja. Lalu informasi pengumuman tetap memang akan dikirim lewat grup WA, tapi tetap juga lapor di grup WA. Jadi fungsi dari aplikasi ini adalah untuk memudahkan sebenarnya kami mendata siapa yang sudah baca dan siapa yang belum. Biasanya kami oh, manual kan kami lihat di grup WA, oke hari ini Ibu Sarah sudah baca, hari ini Pak Didin sudah baca, lalu kami centang gitu ya, secara manual. Nah, dengan adanya aplikasi ini, maka kami sebagai panitia akan langsung dapat data ada semua dan bisa tahu siapa oh hari ini ada yang belum baca, yang ini belum baca, yang di sini sudah baca. Nah, itu tujuan dari aplikasi ABA 90 ini. Tapi kami tetap mau Anda melaporkan pembacaan di grup WhatsApp. Tujuannya adalah supaya kita tetap ada interaksi. Jadi tetap ada laporan. Kalau cuman centang doang kan cukup mudah ya. Oke, klik aja gitu. Tapi kalau laporan ini fungsinya supaya kita bisa tetap ada akuntabilitas, tetap ada rasa bertanggung jawab untuk melaporkan, dan kami tetap akan pantau juga laporannya gitu. Nanti kalau misalnya di sini kami sudah cek, oke, siapa yang belum baca, lalu kami cek di grup, oh iya memang belum kirim laporan, belum baca. Tuh. Jadi tujuannya sebenarnya aplikasi ini adalah memudahkan panitia dan sekaligus juga memberikan Anda kemudahan juga ya, karena kan tinggal klik di aplikasi lalu tahu oh hari ini jadwalnya ini bacanya, tidak perlu buka WA. Dan di sana di aplikasi ini juga Anda bisa langsung baca lewat Alkitab di aplikasi kalau memang lagi sibuk ya, terutama orang-orang yang sibuk. Langsung klik di sana langsung muncul uh, pasalnya di Alkitab. Itu tujuannya Ibu Sarah. Jadi pengerjaan dua kali memang seperti seakan-akan dua kali ya, karena kita harus buka aplikasi, klik di sana dan langsung ke grup WA juga. Tapi kami sedang juga dalam tahap uji coba aplikasi ini dan kami mohon kesediaan Anda untuk em, bekerja sama dengan kami juga dan em, menggunakan aplikasi ini juga. Ke iPhone nih, oke. Ibu Sarah, apakah ada pertanyaan lanjutan atau ada tanggapan? Oke, silahkan Ibu Sarah kalau ada tanggapan ya. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Ivon. Kak, minta tolong ulang cara laporan lewat aplikasi. Ya, minta tolong Kak Cindy ulang cara laporan. Baik, Tapi itu nggak untuk kelihatan Kak layarnya, mungkin yang di pojok kanan atas tuh bisa digeser ada. iya ya, masalahnya adalah Zoom saya yang sedang error sepertinya, jadi memang dia ini kegeser ya. Ini bisa. Nah, itu dia. Nah, wah, digital bisa seperti ini ternyata. Oke, jadi untuk pertanyaan Ibu Ivon,
gimana sih cara kita buat laporan. Nah, ini kita masuk ke aplikasinya lagi, Bu. Lalu kita lihat jadwal baca kita. Jadwal baca harian hari ini, misalkan, oh hari ini 4 Juni, kita baca, ini saya eh, hapus dulu checklistnya. Terus berarti kita baca Kisah Rasul 7 sampai Kisah Rasul 8. Jadi kita bisa baca, lalu kalau ada ayat favorit dari pembacaan ibu, tinggal ditekan di ayat favorit itu. Tinggal ditekan saja di layar, nanti dia otomatis akan kesalin. Nah, ketika kesalin, bisa langsung manual ke grup WhatsApp sebenarnya. Bisa kan langsung ganti aplikasi bisa, Tapi harus klik atau pojok kanan atas itu dulu. enggak harus. Kalau sudah masuk ke grup, tidak harus klik pojok kanan. Iya, tapi kan kalau memang pengguna baru kan supaya bisa masuk grup kan harus tetap klik pojok kanan atas itu. Iya, kalau untuk pengguna baru, silakan klik di pojok kanan sini. Coba saya ulang ya. Di pojok kanan, nah itu yang ada lingkaran merah. Silakan klik di sana, nanti akan otomatis masuk ke grup baca. Nah, di grup baca ini silakan isi nama, tanggal sama bacaannya, sama ayat favorit kayak tadi. Ini namanya siapa, tanggal berapa hari ini, lalu bacaannya apa, dan ayat favoritnya apa. Nah, di ayat favorit ini mungkin bisa langsung ditempel, ditekan di layar biasanya, dia akan langsung keluar tulisan tempel atau paste kalau yang bahasa Inggris. Nah, berarti sudah selesai. Seperti itu. Jadi laporan hari ini sudah selesai. Seperti Ibu, apakah Ibu Ivon bisa mengikuti? Apakah jelas? Kalau ya, kalau ada pertanyaan lagi bisa sampaikan Ibu Ivon. Maaf. Dan nanti tadi ada saya lupa bentuk tanggapi pertanyaan Ibu Sarah yang terakhir. Online-nya untuk aplikasinya apakah online? Ya, jadi ini tidak perlu online ya. Tapi untuk bisa masuk ke data kami harus online memang. Tapi kalau Anda mau menggunakan ketika lagi tidak ada paket, tidak ada sinyal, bisa tetap digunakan, bisa tetap dicentang, tapi nanti baru masuk ke kaminya datanya kalau sudah online gitu. Mungkin dia mirip seperti Google Docs gitu ya, yang bisa dipakai walaupun offline tapi tetap masuk ke internet kalau sudah online gitu. Oke, jelas dari Ibu Ivon. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Kalau masih bingung, jangan ragu untuk minta diulang lagi, tidak masalah. Siapapun Bapak Ibu semuanya bisa kita bisa ulang lagi ya supaya semuanya bisa benar-benar paham cara pakai aplikasi ini. Kak Sugianto, apakah mau bertanya atau menanggapi? Kak Aan ya. Nah, Kak. Oh iya benar. Oke, Bapak Ibu, saya langsung balik lagi ke presentasi saya karena ada hal yang sangat penting untuk dilakukan di HP Anda semua adalah untuk menyalakan notifikasi atau pemberitahuan. Jadi setiap aplikasi itu punya izin untuk menyalakan notifikasi pemberitahuan ya. Kalau Anda tidak izinkan, maka aplikasi itu tidak bisa mengirimkan notifikasi atau pemberitahuan ke HP Anda. Karena itu, Anda bisa kami mohon untuk Anda menyalakan notifikasi aplikasi ini karena kami bisa kirim notifikasi langsung ke Anda untuk mengingatkan ya setiap harinya, oh hari ini baca ini, jangan lupa untuk baca ini, oh Anda sudah tertinggal. Nah, kami mohon untuk Anda menyalakan di HP Anda dengan caranya adalah bisa klik di em, icon apa ya namanya? Di gambar aplikasinya ya yang di HP ya. Diklik lama, ditekan lama,
Nanti setelah ini juga mungkin Kak Cindy bisa bantu di situ. Ditekan lama, lalu nanti ada pilihan ini. Kalau di Samsung ya, nanti ada pilihan huruf I kecil ini. Apa? Oh ya, ada huruf I kecil itu. Nanti klik bagian itu dan muncullah halaman info aplikasi. Nah, Anda bisa langsung klik di pemberitahuan. Terlihat di sini kan tulisannya diblokir ya. Artinya aplikasi ini tidak bisa kirim pemberitahuan ke HP ini. Jadi klik dulu pemberitahuan, lalu ada muncul pilihan untuk izinkan notifikasi. Nah, Anda klik di situ, di sini, supaya aplikasi ini diizinkan untuk memberikan pemberitahuan ke HP Anda. Nah, kalau saya HP Oppo, contoh lainnya adalah klik lama di aplikasi di sini. Saya klik lama di aplikasi, tekan lama, lalu akan muncul layar ini, lalu Anda klik app info atau informasi, ya bahasa Indonesianya informasi aplikasi gitu. Lalu ada pilihan untuk manage notification atau pengaturan notifikasi ya, pemberitahuan ya. Nah, diklik juga bagian itu dan ada pilihan untuk allow atau mengizinkan pemberitahuan, mengizinkan notifikasi. Di setiap HP sepertinya mirip-mirip kayak seperti ini alurnya. Tinggal klik lama di ikon abad 90, aplikasi abad 90, lalu klik huruf I atau informasi aplikasi, lalu klik pengaturan pemberitahuan dan di allow atau izinkan pemberitahuan. Nah, untuk bagian ini apakah Bapak Ibu bisa mengikuti atau ada pertanyaan? Bu, maaf, handphone saya tidak bisa. Dia kalau klik tahan lama jadinya uninstall. Oh, biasanya itu ada di bagian pengaturan, Pak. Ehm, apakah Bapak bisa share layar, berbagi layar HP Bapak di sini? Kira-kira? Saya, saya jumpa ke laptop dan Oh, HP-nya ditahan laptop. ke ya. Oh, iya, iya. Nggak apa, nanti ada di bagian pengaturan. Coba saya Pengaturan di aplikasinya atau pengaturan setting handphonenya? setting handphonenya, Pak. Oke, oke. Nah, Kak Cindy bisa ini nggak berbagi layar HP mungkin? Belum muncul. Ada, ini Kak Cindy sudah. Oke, sudah muncul. Baik, mungkin coba saya bantu carikan kalau di handphone itu biasa ada di pengaturan. Nah, di bagian atas ini ada pengaturan. Gimana supaya saya bisa? Saya sudah masuk di pengaturan dan sudah sampai di permission, Uh-huh. notification. Oke, biasanya kita langsung cari di tombol searching, cari notifikasi atau pemberitahuan. Nah, antara dua itu, pemberitahuan atau notifikasi. Kalau di HP saya namanya mungkin notifikasi aplikasi.
Eh, bener kan ya? Coba saya coba klik. Nah, terus di bagian atas ada notifikasi aplikasi, diklik, nanti dia akan keluar, oh, aplikasi apa saja yang diizinkan untuk eh, memberikan notifikasi. Terus kita tinggal cari aplikasi ABAS 90 ya. Oke. ABAS 90, sebentar. Di tempat saya tidak muncul ya. Oh, mungkin yang lain Bapak Saya Ibu sudah ada muncul yang nih, Bu. ada ya Pak? Oh ya. Ya, ya. Nah, Ini tinggal di sudah muncul dan di sini ada allow notification. Ini saya tekan, ini ya kan udah hidup nih. Aku matikan atau hidupkan? dihidupkan aja Pak supaya nanti notifikasinya bisa muncul di HP Bapak. Oke, berarti sudah ya, sudah. Ya, baik. Oke, saya coba Oke, kirim notifikasi ke Pak Permon ya. baik. Baik, sambil Ibu Jenny kirim notifikasi ke Pak Permon untuk cek, untuk tes. Ini ada pertanyaan dari Ibu Sarah. Alkitabnya tidak ada option untuk versi lain. Nah, mungkin saya bantu jawab pertanyaan Ibu Sarah di sini. Eh, untuk saat ini versi Alkitab yang tersedia di aplikasi kami itu dari AYT, Alkitab yang terbuka dari Yayasan Sabda. Itu Bapak Ibu juga kenal, Sabda punya Alkitab sendiri ya yang warna biru itu. Nah, itu sebenarnya aplikasi mereka. Tapi mereka kasih kami izin untuk menggunakan Alkitab yang mereka punyai, yang mereka miliki terjemahannya. Nah, jadi untuk saat ini terbatas hanya di situ dulu. Oke, Bapak Ibu bisa bantu doakan kami untuk semakin hari nanti kami bisa mengembangkan aplikasinya lebih baik lagi. Jadi memang kalau ternyata kok ada kebutuhan untuk bisa punya lebih banyak versi dan bisa lebih membantu Bapak Ibu dalam pembacaan, nanti akan kami eh, cari jalan keluarnya bagaimana. Seperti itu. Tapi untuk saat ini yang tersedia baru dari AYT. Jadi kami juga sebenarnya bebaskan kepada Bapak Ibu yang mungkin yang mau coba untuk baca dari versi AYT karena menurut saya juga versi AYT lumayan baik. Dia lebih mudah dipahami daripada TB. Kalau untuk saya sama untuk Ibu Jenny tadi Ibu Jenny juga udah sharing ya. Kalau untuk kami AYT jauh lebih bisa dipahami dari segi kata-kata. Tapi kalau memang Bapak Ibu punya kenyamanan atau preferensi terjemahan yang lain, itu tidak jadi masalah. Baik, terima kasih Bu Cindy. Kalau Bu Sarah ada pertanyaan lanjutan silahkan ya Bu. Dan tadi saya sudah kirim notifikasi ke Pak Permon. Apakah Pak Permon sudah lihat? Baru sudah masuk, Bu, sudah saya lihat. Oke. Iya, lalu saya Oke. juga kirim ke Pak Didin, lalu ada tadi siapa ya? Ibu Verni, Kak Verni saya kirim. Ya, nanti saya kirim ke Kak Cindy juga. Jadi notifikasi itu kalau Anda nyalakan, kita bisa kirim personal langsung ke Anda. Bahkan tiba-tiba mungkin saya bisa kirim, halo, apakah sudah baca hari ini? Gitu ya. Jadi kayak seperti chat tapi muncul di notifikasi pemberitahuan HP Anda. Ya. Itu kan sangat memudahkan dan memberikan apa ya kesan eh, memberi motivasi lah ya untuk membaca. Oh ya saya belum baca hari ini gitu. Jadi mohon dinyalakan ya Bapak Ibu notifikasi HP Anda. Dan untuk presentasi dari saya eh, itu saja. Kalau Bapak Ibu semua punya pertanyaan lain silahkan disampaikan supaya kita bisa menggunakan bersama-sama dengan baik.
Terima kasih sudah bertahan sejauh ini Bapak Ibu semua yang masih ada di ruangan ini. Ibu Sinta tadi apakah mau bertanya? Kalau mau saya persilakan. Ibu Martiana juga tadi katanya bisa bantu ajarkan Ibu Marwasas ya untuk menggunakan aplikasi ini. Ibu Verni tadi, Kak Verni ya, udah keluar ya, udah nggak ada ya. Oh iya, oke baik. Pak Didin tadi sudah dapat pemberitahuannya Pak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, oh ini ada Ibu Sarah bilang, terima kasih Bu, ditunggu update-update dari app-nya untuk keamanan privasi user bagaimana? Safety personal info. Nah, untuk keamanan privasi user terjamin Ibu Sarah karena developer kita Pak Fabio ini juga em, apa ya sangat profesional ya dan data kita aman. Jadi data kita ditaruh di Mission Resources International itu yang pelayanannya Pak Fabio di Brasil dan pelayanan Mission Resources itu atau MRI ini sudah melayani banyak em, jemaat-jemaat ya di seluruh dunia bahkan. Tadi beliau baru sharing dengan kita kalau beliau sedang mengembangkan aplikasi untuk salah satu jemaat di Indian, di suku Indian, suku eh, suku terpencil di Indian dan beliau juga membantu mengembangkan di situ dan beberapa tempat lainnya juga, pokoknya seluruh dunia ya. Dan data-data mereka semuanya ditampung di MRI ini, Mission Resources International dan semuanya aman terjamin. Dan selain di situ juga kami yang punya datanya dan kami tidak akan tentu tidak akan menggunakan data itu dan menyebarluaskan ya. Jadi tenang saja Ibu Sarah, semuanya aman terkendali. Terima kasih sudah bertanya dan itu sangat penting memang ya untuk ada safety personal info itu ya. Pak Didin mau bertanya? Silakan Pak kalau mau bertanya atau mau menanggapi. Cukup, Kak. Oke baik, terima kasih. Oke, apakah ada pertanyaan lain dari Bapak Ibu semua? Kalau tidak ada, mungkin kita bisa akhiri di sini. Oh, mungkin saya bantu akan terjemahkan dulu ke Pak Fabio. So, Fabio, one of the participants asked about the safety of their personal info, user privacy. Mhm. Mhm. Yes. The safety that we have is what Google has. And so, yeah, we can be pretty confident that it will not be spread out, that it will not be used outside of the app. And so, yeah, it is not going to be sold or anything like that. And Mhm. so the information that we get is from the login. Is what you provide the Google, and so it is the only things that you accept from when you sign in. Mhm. Alright, thanks a lot. Jadi dari penjelasan dari Pak Fabio adalah privasinya nanti itu dari pihak Google ya. Jadi nanti pihak Google yang akan mengatur keamanan dari em, kan Anda sudah punya akun Google kan ketika login itu. Harus punya akun Google untuk bisa masuk ke aplikasinya. Nanti semua data-data yang Anda memang sediakan ke Google seperti misalnya nama, lalu alamat email, ada juga tanggal lahir. Nah, itu semua yang kami pakai. Itu yang masuk ke aplikasinya adalah semua data yang memang sudah Anda sediakan sebelumnya di ke Google ya. Dan daripada itu tadi Pak Fadil juga bilang kalau tidak mungkin ada yang dijual atau disebarluaskan ya. Ya, jadi sudah dijamin juga oleh Google.
dan oleh kami juga ya, kami tidak akan menyebarluaskan. Oke, apakah masih ada pertanyaan lain? Mungkin saya hitung sampai, saya hitung dalam hati ya, 1 menit. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, mungkin kita akan tutup. Dan nanti di akhir dari gerakan ini, kalau sudah sampai tanggal 29 Juli, nanti ada juga slides penutupan ya. Nanti Anda bisa baca di situ, lalu tinggal klik next. Pokoknya sangat mudah lah untuk Anda ikuti. Tinggal mengisi apa yang disuruh isi, nanti akan otomatis em, masuk datanya ke kami. Oke, udah satu Ya, menit sepertinya tidak ada pertanyaan. Bagaimana Ibu Cindy? ya saya mau menambahkan yang tadi yang Ibu Jenny bilang, nanti setelah selesai baca di gelombang ini di tanggal 29 Juli ya, kalau tidak salah. Jadi aplikasi ini sebenarnya untuk juga memudahkan Bapak Ibu juga karena biasanya kami tuh bikin Google Form manual dan Bapak Ibu harus isi manual. Tapi kalau Bapak Ibu udah pakai aplikasi ini, sudah baca sampai akhir melalui aplikasi ini, justru itu nanti akan memudahkan Bapak Ibu juga untuk tinggal isi apa yang sudah tertera di aplikasi, sudah cukup karena kami sudah uh, apa sudah mendapat data yang cukup. Biasanya kami gunakan seperti alamat itu untuk mengirim uh, semacam penghargaan dari kami pada Bapak Ibu yang sudah selesai pembacaan di gelombang ini. Seperti itu. Ya, baik. Terima kasih tambahannya Kak Cindy. Jadi untuk Bapak Ibu yang belum hadir hari ini, kemungkinan mereka pasti akan tetap lapor di grup masing-masing ya, grup ABC itu. Tapi kami harapnya adalah semuanya bisa menggunakan aplikasi ini. Tapi kalau memang tidak memungkinkan, itu juga tidak apa-apa melapor di grup yang sudah ada. Namun sekali lagi kami sedang menguji coba dan kami berharap semua peserta gelombang 12 bisa menggunakan aplikasi ini. Ya, kita semakin berkembang ke depannya ya. Nanti kita berdoa untuk perkembangan lebih lanjut. Silakan Ibu Cindy. Saya tiba-tiba ada pertanyaan. Lalu ketika nanti Bapak Ibu yang sudah pakai aplikasinya, nanti mereka akan kirim laporan baca di grup aplikasi kan ya. Lalu apakah mereka harus keluar dari grup yang sudah lama? Oh ya, untuk saat ini mohon jangan keluar dulu untuk saat ini ya. Nanti ke depannya kita mungkin akan sortir karena saat ini kami belum belum tahu em, apa ya, belum belum mencoba lah ya, kan ini lagi uji coba. Jadi untuk saat ini jangan keluar dulu dari grup yang sebelumnya ya Bapak Ibu. Pertanyaannya sangat bagus, jadi jangan jangan keluar karena nanti kami akan em, edit ya, sortir semua data-datanya baru kami akan tetapkan yang lebih jalur yang lebih pasti gitu. Untuk saat ini tapi jangan jangan dulu keluar dari grup. Mohon pengertian ya Bapak Ibu semua. Terima kasih. Oke, langsung aja mungkin kita tutup saja pertemuan hari ini. Saya berterima kasih atas kehadiran Anda semua. Terima kasih juga tim saya terkasih, Ibu Cindy dan Ibu Claudia. Dan juga Pak Fabio. Thank you very much for attending this Zoom meeting. And we are so happy for our new app and all the participants. They're looking forward to the updates. And there are a lot of questions about how to give report to the group. Yeah, you can see that we try repeat the steps. So maybe in the future, we will need to repeat more and more so that everybody will understand how to use the app. We are so grateful and we're honored to work together with you. Thank you very much. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua sudah hadir dan kita akan tutup ya pertemuan hari ini.